Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo telah diberikan vaksin untuk yang kedua kalinya. Dan tadi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa menargetkan akhir tahun ini vaksin akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk membahasnya secara lebih dalam lagi, saat ini sudah ada narasumber Ibu Siti Nadia Tarmizi sebagai juru bicara vaksinasi Kemenkes. Selamat malam Bu Nadia. Selamat malam. Baik, Bu Nadia, vaksin hari ini sudah diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk yang kedua kalinya. Saya ingin bertanya Bu, kenapa vaksin ini harus diberikan 2 kali Bu? Ya, jadi memang rata-rata untuk semua jenis vaksinasi atau vaksin yang digunakan untuk vaksin COVID-19 ini semua diberikan dalam 2 dosis ya. Artinya satu satu vaksinasi itu terdiri dari 2 kali penyuntikan yang rentangnya pada suntikan pertama dengan suntikan kedua itu adalah 14 hari. Dan ini mengapa kita berikan dalam 2 dosis. Jadi ini sesuai dengan uji klinis dan prosedur dari pemberian vaksin. Jadi untuk kita mendapatkan kekebalan tubuh yang optimal, maka vaksinasi itu harus diberikan dalam 2 kali pemberian atau 2 kali dosis. Baik, kalau terkait dengan efektivitasnya seperti apa Bu? Iya, vaksinasi ini kalau baru disuntikan 1 kali, kemampuan dia untuk menimbulkan antibodi di tubuh kita itu baru sekitar 60%, Mbak. Sementara dengan penambahan antibodi atau penyuntikan kedua, maka antibodi ini akan meningkat menjadi 90 di atas 90%. Nah, kalau kita melihat hasil uji klinis tahap 3 di Bandung pada penyuntikan kedua itu didapatkan angka 96% titer antibodi yang ada muncul setelah pemberian vaksinasi. Baik, Bu Nadia, apakah kemudian ketika masyarakat sudah diberikan vaksin yang kedua kali, apakah sudah pasti tidak akan terkena virus COVID-19 ini atau seperti apa Bu Nadia? Iya, jadi perlu kita ingatkan masyarakat ya bahwa pertama pada saat kita menerima vaksinasi yang pertama atau dosis pertama ini kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan karena tentunya kita harus menjaga diri kita untuk tetap sehat sampai dengan mendapatkan suntikan kedua. Dan yang kedua yang perlu kami sampaikan juga bahwa vaksin ini membutuhkan waktu untuk bisa menimbulkan kekebalan pada tubuh. Jadi menimbulkan antibodi itu membutuhkan waktu dan antibodi yang optimal akan terbentuk setelah penyuntikan kedua itu dalam rentang waktu 28 hari. Jadi antibodi yang optimal itu 28 hari setelah penyuntikan kedua. Jadi selama tentunya proses penyuntikan vaksin ini protokol kesehatan harus tetap kita lakukan. Artinya memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan itu harus tetap kita lakukan. Nah, selain itu tentunya walaupun kita sudah divaksinasi, kita harapkan masyarakat juga tidak meninggalkan protokol kesehatan karena pertama kita melihat bahwa angka penularan kasus COVID-19 ini masih sangat tinggi ya di dalam masyarakat, 25%. Artinya setiap 10 orang kemungkinan 2-3 orang itu terinfeksi COVID-19 yang mungkin tidak ada gejalanya. Jadi kita harus menjaga diri kita untuk mengurangi sebenarnya keterpaparan terhadap virus COVID-19 tersebut. Nah, tentunya karena kita masih dalam situasi pandemi ya, sampai dicabutnya situasi pandemi, tentunya protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan. Nah, yang mungkin perlu ingin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini adalah memberikan perlindungan untuk mencegah kita untuk tidak menjadi sakit, tetapi tidak mencegah kita untuk tidak tertular COVID-19 ya. Satu-satunya upaya yang bisa membantu kita untuk mencegah tertularnya kita terhadap virus itu adalah dengan protokol kesehatan. Tetapi kalau kemudian kita tertular virus COVID-19, bagaimana untuk mencegah untuk kita menjadi tidak sakit atau sakitnya pun kita nanti tidak menjadi parah. Nah, inilah baru vaksin itu bekerja, di mana
dengan adanya antibodi di dalam tubuh kita, maka antibodi ini akan segera mengenal virus COVID-19 yang sudah menularkan di dalam tubuh kita, yang kemudian memberikan perlawanan. Sehingga kemungkinan kita untuk menjadi sakit itu bisa hilang, ataupun kalau kita sakit, maka sakit kita ini tidak parah. Baik. Bu Nadia, kalau tadi Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ketika penyuntikan vaksin yang pertama badan agak sedikit pegel-pegel. Apakah ini salah satu akibat dari disuntiknya vaksin? Apakah ini tidak masalah begitu Bu Nadia atau gimana penjelasannya? Ya, dari hasil uji klinis ya tahap 3 itu sudah kita ketahui sebenarnya gejala-gejala atau efek samping yang mungkin muncul sebagai akibat penyuntikan vaksin COVID-19. Dan gejala-gejala ini relatif lebih ringan ya, seperti misalnya kemerahan pada bekas tempat suntikan, adanya rasa gatal di bekas tempat suntikan, sampai juga ada sedikit yang muncul demam gitu. Tetapi gejala ini hilang setelah 24 jam. Nah, tentunya mungkin yang dirasakan oleh Bapak Presiden pegal-pegal itu adalah pada saat penyuntikan ya. Karena kalau kita disuntik itu rata-rata kita merasa agak sedikit pegal terutama di tempat dekat penyuntikan kita. Tapi tadi kita bisa melihat ya Mbak bahwa Bapak Presiden tadi setelah tentunya 30 menit menunggu untuk dipastikan tidak ada gejala ataupun efek samping lainnya, beliau kemudian langsung melakukan aktivitas rutin beliau. Dan tentunya kita melihat bahwa efek samping daripada penyuntikan COVID-19 ini walaupun saat ini adalah suntikan kedua ya, itu juga tidak menimbulkan gejala yang berarti, bahkan kita bisa katakan tidak ada gejala. Baik, Bu Nadia, kalau tadi Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa vaksin akan diselesaikan pada tahun ini, artinya akhir tahun diharapkan seluruh masyarakat bisa divaksin. Bagaimana dengan ketersediaan vaksin ini sendiri? Karena kita tahu saat ini yang ada di Indonesia baru sekitar 3 juta begitu, Bu Nadia. Iya, baik. Sampai saat ini sebenarnya kita sudah punya komitmen atau firm order ya, order yang sudah hampir bisa kita pastikan itu sebanyak 340 juta dosis ya. Nah, memang sisanya kita masih mencoba untuk negosiasikan karena bukan berarti sisanya ini kita belum dapat kepastian ya, tetapi sisa 90 juta itu rata-rata baru bisa diterima Indonesia pada tahun 2022. Jadi di awal triwulan 2022. Nah, tentunya ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus bekerja keras untuk bisa kemudian memastikan bila mungkin 92 juta dosis yang masih menjadi rencana untuk dikirimkan di awal 2022 ini bisa kita terima di tahun 2021, sehingga proses pelaksanaan vaksinasi ini bisa kita selesaikan dalam 12 bulan. Jadi ini yang merupakan tentunya kerja keras kita ya, bagaimana rencana awal bahwa 426 juta dosis itu bisa lengkap sampai dengan triwulan pertama 2022. Tapi bagaimana kemudian kita harus menegosiasikan ulang, kemudian merencanakan ulang dengan produsen vaksin untuk bisa mengirimkannya pada tahun 2021. Kita melanjutkannya lagi, kita harus break dulu. Dan saudara, kami masih akan kembali dalam Dialog Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Indonesia Bicara TVRI, dan malam hari ini saya masih bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi sebagai juru bicara vaksinasi Kemenkes. Bu Nadia,
terkait dengan vaksin yang sudah dikatakan Pak Jokowi tadi harus selesai pada tahun ini, apakah bisa dicapai atau seperti apa, Bu Nadia? Iya, harapannya kita harus bekerja keras ya, Mbak, terkait dengan rencana vaksinasi untuk bisa kita selesaikan dalam tahun ini. Ini pertama kita harus menyiapkan ya terkait dengan pelaksananya vaksinasi ini di Fasiankes ya. Artinya 140 juta sasaran ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan ya. Yang artinya kita harus melibatkan seluruh Fasiankes dan mungkin juga membuka pos-pos vaksinasi ya untuk bisa segera diakses oleh masyarakat. Nah, yang kedua adalah yang penting juga adalah memastikan bahwa 92 juta dosis yang masih menjadi rencana awal itu akan diterima di triwulan pertama 2022 ini harus bisa kita terima di tahun 2021. Jadi negosiasi kemudian diplomasi yang kita lakukan secara baik bilateral maupun multilateral untuk bisa memastikan rencana vaksin yang akan diterima di tahun 2022 ini bisa kita geser ke tahun 2021 supaya pelaksanaan vaksin bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sampai dengan Desember 2021. Baik, Bu, akan ada pengiriman suplai vaksin COVID-19 dalam bentuk bahan baku sebanyak kurang lebih 140 juta dosis, Bu. Kapan itu akan dikirimkan? Apakah sudah ada kepastian tahun ini atau gimana? Ya, mengenai bahan baku ini kan Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac ya dalam rangka tentunya alih teknologi dan kita tahu bahwa mengelola vaksin dengan platform inactivated virus atau virus yang sudah mati ini serta pada rantai dingin 2 sampai 8 derajat Celcius adalah sebenarnya yang memang sudah ahlinya dilakukan oleh Bio Farma karena Bio Farma juga sudah memproduksi jenis-jenis vaksin dengan platform seperti ini. Nah, mengenai komitmen yang sudah diberikan oleh Sinovac itu ada 125 juta dosis ya yang kita sudah ketahui bahwa kemarin sudah kita terima dalam bentuk jadi itu adalah 3 juta dosis yang kemudian berikutnya 15 juta dalam bentuk bahan baku ya. Nah, terkait ini berarti kita sudah menerima kurang lebih 18 juta dosis dari 125 juta dosis yang sudah menjadi komitmen awal daripada Sinovac. Nah, selanjutnya bahan bakunya ini kemudian akan secara bertahap dikirimkan kembali kepada Bio Farma setelah tentunya produksi Bio Farma dengan 15 juta dosis vaksin ini. Terkait 140 juta ini sebenarnya adalah salah satu yang sedang kita negosiasikan juga untuk apakah memungkinkan penambahan sebanyak 140 juta dosis ini karena mengingat tadi bahwa yang saat ini sudah firm ordernya itu pada angka 426 juta dosis. Sementara 140 juta dosis ini kalau kita bisa menegosiasikan kepada Sinovac tentunya ini akan bisa menjadi buffer kalau jumlah dosis yang tadinya 426 juta ini masih mengalami kekurangan. Baik, itu artinya ini masih dari 140 juta dosis ini masih dinegosiasikan, Bu, belum pasti begitu ya? Betul, yang sudah pasti itu 125 juta dosis ya. Baik, terkait dengan tenaga kesehatan, saat ini vaksin sudah didistribusikan di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kemudian kapan tenaga kesehatan ini, Bu, akan divaksin semuanya? Ya. Saat ini kita sudah mulai ya vaksinasi untuk petugas kesehatan. Kita memang membagi dalam 2 tahap pengiriman. Yang pertama adalah pengiriman sebanyak 1,2 juta dosis vaksin ke 92 kabupaten kota yang merupakan ibu kota provinsi dan kabupaten kota penyangga
ibu kota provinsi. Dan ini sudah berproses ya, saat ini sudah kurang lebih 250.000 petugas kesehatan yang dilakukan vaksinasi. Dan kemudian kita juga sudah mengirimkan sebenarnya untuk tahap kedua yang juga akan dikirimkan vaksinnya ini ke kabupaten kota di luar 92 kabupaten kota tadi, sehingga mereka sudah bisa mulai melakukan vaksinasi ya untuk pelaksanaan bagi petugas kesehatan ini. Dan ini ada 1,8 juta dosis yang kita kirimkan dengan sasaran sebanyak 900.000 petugas kesehatan, dan harapannya tentunya total 1,4 juta petugas kesehatan ini bisa kita selesaikan sampai dengan akhir Februari 2021. Baik, terima kasih banyak Bu Siti Nadia Tarmizi sebagai juru bicara vaksinasi Kemenkes. Kami berharap tentunya secepatnya tenaga kesehatan bisa divaksin karena mereka adalah garda terdepan dalam menangani COVID-19. Terima kasih banyak Bu Nadia, selamat malam. Malam, terima kasih. Jangan lupa 3M. Ya, baik. Terima kasih Bu Nadia. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara. Terima kasih atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Natasha Paruntu. Selamat malam.